Yang tadinya bagus banget kayak gini, bisa jadi kayak gini. Apa nggak sedih Indonesia? Jadi kawasan di Raja Ampat yang kita semua tahu bahwa kawasan itu adalah kawasan yang luar biasa indah. Dan sekarang terancam oleh tempat usaha pertambangan nikel. Hal ini banyak mendapat kecaman masyarakat, terutama warga Raja Ampat, Papua. Dan aktivis Greenpeace yang melakukan protes di dalam acara konversi Indonesia Critical Minerals di Hotel Pullman, Jakarta. Selamatkan Papua! Papua bukan tanah kosong! Save Raja Ampat! Jadi penambangan nikel di Papua ini bakal mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati dan ekowisata masyarakat setempat, terutama di Raja Ampat. Padahal kawasan Raja Ampat memiliki kekayaan alam sebesar 75% untuk spesies terumbu karang di dunia, 1.400 jenis ikan-ikan karang, dan 700 invertebrata jenis moluska. Jadi berapa banyak keindahan yang harus dikorbankan untuk pertambangan nikel ini? Mahasiswa Papua di Kota Manado hari ini melakukan aksi unjuk rasa menolak tambang nikel di Raja Ampat. Nah, persoalan tambang nikel ini sudah beberapa hari memenuhi berita-berita media di berbagai wilayah di Indonesia. Dan di berbagai postingan-postingan media sosial pun juga sudah semakin ramai. Ya, penolakan terhadap 4 perusahaan yang mendapat izin di Raja Ampat terus berdatangan. Bahkan sejumlah aktivis lingkungan terus menyuarakan save tanah Papua, save Raja Ampat. Nah, apa pendapat kalian soal tambang nikel di Raja Ampat yang merupakan salah satu destinasi wisata favorit dunia itu? Jadi saran kami sebagai masyarakat, Pak, tolong jangan hanya menghentikan sementara ketika kami koar-koar di sini, kemudian pemerintah merasa terdesak dan akhirnya menghentikan sementara kegiatan pertambangan di sana. Dan ketika kasus ini redup, kemudian aktivitas pertambangan mereka dilanjutkan lagi. Kami tidak ingin terjadi seperti itu, Pak. Kami mau semua aktivitas pertambangan ini dihentikan permanen selama-lamanya. Jangan ada lagi aktivitas yang merusak Pulau Raja Ampat. Berkat suara-suara kalian semua, rakyat yang peduli terhadap bangsa kita yang dipionirkan atau diinisiasi oleh Greenpeace Indonesia, Menteri ESDM menghentikan sementara operasi tambang nikel di Raja Ampat, guys. Ini adalah kabar yang cukup melegakan, meskipun bagi kami semua rakyat Indonesia ini tidak cukup. Kami meminta bahwa operasi tambang nikel di Raja Ampat itu dihentikan selamanya. Tidak akan ada lagi lanjutan kegiatan pertambangan di Raja Ampat. Apalagi berita hari ini, ternyata tambang nikel di Raja Ampat itu terungkap IUP-nya itu terbit di tahun 2017 dan terdapat banyak sekali pelanggaran serius, guys. Ini di-spill sekalian 4 perusahaan yang melakukan tambang di daerah Raja Ampat. Jadi ada PT Gak Nikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymond Perkasa. Dan guys, sudah di-spill ke 4 perusahaan yang melakukan tambang di daerah Raja Ampat. Ini kalian lihat sendiri ya, PT ASP itu dia tidak punya sistem manajemen lingkungan dan tidak ada pengelolaan air limbah larian. Ya, jadi ini benar-benar pelanggaran serius ya guys. Yang kedua, PT Gak Nikel, dia beroperasi di Pulau Gak dan pulau ini tergolong pulau kecil guys, sehingga aktivitas pertambangannya itu bertentangan dengan undang-undang. Kemudian, yang ketiga, PT MRP, itu tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. Pemerintah diminta ambil langkah strategis, tangani polemik tambang di Raja Ampat. Tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya tengah menjadi sorotan. Sebab lokasi tambang dianggap mengancam kelestarian lingkungan. Pemerintah diminta untuk mengambil langkah strategis dalam menyikapi persoalan tersebut. Ketua DPP MKGR Henry Indraguna mengatakan izin tambang diterbitkan sebelum Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri ESDM. Ia pun mendukung kebijakan Bahlil dalam upaya menyelesaikan polemik tersebut, terutama demi kepentingan masyarakat setempat. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Jangan puas dulu, kita perlu melihat berita ini sebagai upaya pemerintah untuk meredam gerakan kritis publik. Kenapa? Karena kemenangannya belum tuntas. Izin PT Gak, yang mana dia di bawah PT Antam, di bawah Danantara, izinnya belum ikut dicabut. Dalilnya adalah karena sesuai dengan aturan.
Aturan yang mana? Perbudakan juga dulu sesuai aturan. Kerja paksa juga sesuai aturan. Kerja rodi juga sesuai aturan. Aturan bisa dibuat sesuka-sukanya oleh kekuasaan. Tapi aturan itu bisa nggak bermoral. Aturan justru bisa menindas dan merugikan masyarakat itu sendiri. Lagi pula, putusan MK nomor 3 tahun 2010 sudah mengatakan kalau misalnya pesisir dan juga pulau-pulau kecil itu nggak boleh diprivatisasi, baik oleh negara apalagi oleh pihak asing. Jadi aturan yang mana yang dirujuk oleh Bahlil dan juga kekuasaan hari ini? Dari awal gue ngeliat pemerintah bener-bener serius, bener-bener peduli sama Raja Ampat, bener-bener peduli sama lingkungan Indonesia. Kenapa? Ya karena nunggu viral dulu. Sebelum seviral ini, statement dari Bahlil bilang ada pihak asing yang pengen gagalkan hilirisasi lah. Menteri LH bilang dampaknya ke Raja Ampat gak sebegitunya lah, dan lain sebagainya. Gak serius. Kita baru viral, baru mereka ngerespon. Mereka bukan benar-benar peduli. Mereka cuma takut dihujat, elektabilitasnya turun. Tipikal. Dan ingat, Pulau Gak ini adalah pulau kecil hitungannya. Pulau yang dalam putusan MK tidak boleh diprivatisasi. Lagi-lagi, nggak ada dalil yang bisa membenarkan Raja Ampat untuk berlanjut tambangnya apalagi sampai tahun 2040-an. Ini ngaco. Dan apaan? Masa dicabut doang izinnya? Harusnya diinvestigasi lebih dalam. Ini proses pemberian izinnya gimana? Penyelidikan izinnya gimana? Siapa pemerintah pusat, daerah yang terlibat dalam pemberian izin ilegal ini? Usut tuntas semua, nggak peduli siapa rezimnya, nggak peduli siapa menterinya. Apakah mereka lagi makanya takut? Dan ini bukan cuma tentang Raja Ampat. Masih ada ratusan pulau kecil lainnya yang perlu kita selamatkan. Masih ada banyak tambang ilegal lainnya yang perlu kita investigasi. Di lain sisi, tudingan terhadap Bahlil tidak berdasar dan perlu diluruskan demi menjaga objektivitas informasi publik. Saya mendorong agar pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara, termasuk dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, kata Henry. Dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil dalam mengelola sumber daya nasional demi sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat, ujarnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Walaupun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak. Izin stage Bapak Menteri, Bapak Bahlil. Dalam pidato Bapak kali ini, Bapak menyebutkan bahwa ada satu penambang yang ada di Raja Ampat yang bakalan pemerintah lakukan pengecualian untuk PT penambang ini beroperasi di sana, yaitu PT GAK. Dan pemerintah juga bakalan mengawasi implementasi daripada PT GAK itu sendiri dalam beroperasi ya. Saya sih bingung ya, itu kira-kira pengawalan ketat yang bakal dikasih pemerintah itu seperti apa? Soalnya itu limbahnya tambang aja itu udah merusak ekosistem alam yang ada di sekitar gitu. Belum dengan hasilnya lagi nikel terus dibawa menggunakan jalur laut, dan ketika sebagian nikel itu jatuh mengenai terumbu karang bakalan hancur, ikan-ikan bakalan mati. Itu gimana Pak nantinya? Kira-kira bisa dipertanggungjawabkan? Saya pikir tadi Presiden berhasil mencabut segala aktivitas pertambangan yang ada di Raja Ampat tanpa pengecualian gitu. Ternyata tidak ya, ada satu penambang yang diberikan pengecualian buat bertambang di sana dengan dalil bakalan diberikan pengawalan ketat. Ya ampun, astaga. Bingung dengan cara berpikir pemerintah saya di negeri ini. Tapi saya sih berharap segala aktivitas pertambangan yang ada di Raja Ampat semoga berhenti ya. Yang terakhir, penambangan nikel oleh PT GAG Nikel di Pulau GAG Raja Ampat, Papua Barat Daya dihentikan sementara oleh Bahlil. Ia juga sebelumnya sempat menyambangi PT GAG Nikel di Pulau GAG pada Sabtu 7 Juni tahun 2025. Ia mengecek situasi operasi tambang. Selain itu, menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan terhadap kawasan wisata Raja Ampat.
Dikatakannya, pertambangan tidak berada dalam wilayah konservasi. Henry pun kembali menegaskan kritik yang dilontarkan salah sasaran karena pemberian izin dikeluarkan sebelum Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM. Ada dugaan kritik terhadap Bahlil dalam persoalan ini adalah serangan balik terhadap kebijakan pemerintah yang justru memperketat izin bertambangan, pungkasnya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.